Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, berjumpa lagi bersama kami di channel JH Official, yang mana channel ini dibangun untuk memberikan ilmu-ilmu atau bertukar cerita lah kita kepada sesama manusia ya. Yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang jangan takut miskin ya, Bung. Bersama kami narasumber yang bernama Ustadz Fuad ya, masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Sebelum memasuki ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Semoga channel ini terus berkembang dan dapat istiqomah ya Bung ya. Membahas tentang jangan takut miskin. Miskin itu biasanya gara-gara rizki. Rizki itu apa sih Bung? Apa pengertian dari rizki tersebut itu apa? Mohon saya jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat kalinya channel kita ya, yang dicetuskan oleh Pak Fadli telah membuat 5 judul. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah channel semoga istiqomah abadul abadi ya, selamanya sampai kita nanti dipertemukan di surga Pak ya, amin. Pembahasan kali ini tentang rezeki sangat mengetuk hati saya ya, untuk selalu bersyukur. Seakan-akan dari saudara kami namanya Heri Iswanto, asal Cilacap, anak kebanggaan dari Bapak sinten Pak? Syarifuddin. Bukan Syarifuddin Alamriti ya, bukan. Nggih. Syarifuddin. Rezeki ini, kalau kita berbicara rezeki kan, walaupun kita tak akui Pak ya, rezeki ini seakan-akan menghantui perasaan, menggerogoti dan menghororkan perasaan-perasaan yang takut akan rezekinya itu kok nanti tidak mendapatkannya ya. Takut kok rezekinya nanti tertukar, takut kok rezekinya nanti diambil orang gitu Pak ya. Namun langsung saja ke problematika yang ditanyakan saudara kami Heri Iswanto. Rezeki itu menurut saya Pak ya, suatu anugerah atau rahmat dari sang pencipta dan pemilik rezeki kepada hambanya, kepada hamba pilihannya, kepada umat Muhammad Pak. Itu rezeki. Seingat saya kan ada kata-kata gini Pak, tafaddulan warahmatun ya, tafaddulan warahmatan, anugerah dan rahmat gitu Pak ya. Terus yang kedua gimana Pak? Kemudian ini kan rezeki mesti diberikan kepada hamba-hamba pilihan ya. Mungkin dalam negara Indonesia itu kan beragam suku, budaya, ras, agama, ada Islam, Katolik, Konghucu ya. Mungkin apakah rezeki tersebut hanya diberikan kepada orang Islam saja, atau diberikan kepada semuanya itu? Mungkin gimana penjelasannya? Gini kan Pak, ada sebelum kita memulai sesuatu kan biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji supu ingsun kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani, zat kang maha les ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha les ing dalem akhirat bloko. Di situ kan ada Ar-Rahman ya. Allah itu Ar-Rahman Pak Heri. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ternyata saya melihat dalam karangan Zainuddin ya, Imam Zainuddin Al-Bantani itu, Rahman itu ternyata ya umul mukmin wal kafir Pak ya. Allah itu maha pengasih Pak, dan maha pengasihnya itu ya umul mukmin wal kafir. Orang kafir pun Allah kasihi, orang mukmin pun Allah kasihi. Akan tetapi di dunia, kalau rahim berarti hanya khusus orang Islam doang ya, bukan orang kafir. Pertanyaan sampean, saya teringat dalam kitab ini Pak ya, saya bawa kitabnya Syarhul Hikam ya, tasawuf gitu ya. Dalam bab rezeki itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, qad razaqa ahlal juhud kaifa la yarzuq ahlal syuhud, katanya. Saya ulang, qad razaqa ahlal juhud kaifa la yarzuq ahlal syuhud. Allah itu benar-benar memberikan rezeki kepada orang yang menantang. Bagaimana Allah tak memberikan rezeki kepada orang yang beriman? Bagaimana Allah tidak memberikan rezeki kepada orang yang taat Pak ya? Ada lagi di sini qad ujriya rizqahu ala ahlal kufrani ya.
qad ujriya rizqahu ala ahlil kufrani kaifa la yajri rizqahu ala ahlil iman, ala ahlil iman, Pak ya. Allah itu mengalirkan rezekinya, menganugerahkan rezekinya kepada orang kafir loh. Di sini ada kata-kata kaifa, Pak. Kaifa la yajri ya. Kaifa la yajri rizqahu ala ahli iman. Bagaimana Allah tak memberikan rezeki kepada orang yang beriman ya, kepada orang yang taat, kepada hamba pilihannya gitu, Pak. Iya, Pak. Gimana? Orang kafir tersebut diberi rezeki ya. Iya. Orang kafir aja diberi rezeki, yang tak beriman, yang tak sholat ya, yang menentang Allah. Ya apalagi kita yang sholat, yang selalu menampakkan kebaikan. Jadi rezeki itu pasti diberikan kepada seluruh hambanya ya. Berarti Allah itu Maha Ar-Rahman Rahim. Rahman berarti mukmin wa kafir di dalam dunia. Kalau di dalam akhirat hanya khusus Rahim, khusus orang muslim. Kita ya orang muslim semua. Oh ya. Kemudian ketika Allah mengalirkan rezeki ya, dalam Allah mengalirkan rezekinya, gimana sih cara kita mendapatkan rezeki? Adakah amalan-amalan yang dapat membuat kita rezekinya Mendatangkan rezeki gitu. lancar ya, mendatangkan rezeki semakin lancar atau gimana? Mungkin penjelasannya gimana? Pertanyaannya bagus gitu ya, bagus sekali dari saudara Hiri. Saya salut dengan pilihan sampean gitu, Pak ya. Ini untuk masalah amalan atau tawasul atau jabatan atau wasilah kita untuk mendapatkan rezeki itu kan kita harus dekatkan diri kepada sang pemilik rezeki, Pak. Ada amalannya, Pak. Di sini ada, Pak. Hikam ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-amalu alladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka, untuk sampai perantara wasilah atau jembatan agar sampai kepada sang khalik, sang pemilik rezeki. Di sini, Pak, min adzkarin wa shalawatin wa auradin, zikir, sholat 5 waktu, kemudian wirid ya, mendekatkan diri kepada Allah. Itu caranya 3, Pak. Zikir, sholat, dan wirid, Pak ya. Zikir, sholat, dan wirid. Kemudian ketika kita sudah berzikir, udah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sudah membaca sholawat, kok masih belum dikasih rezeki? Ini gimana solusinya? Ketika belum dikasih rezeki, ini gimana solusinya? Ini masih mengenai rezeki ya, rezeki. Nanti kalau yang santri itu nanti kapan dibahasnya? Nomor 4 ya, yang santri. Kalau nanti kok rezeki kita belum kunjung datang, rezeki kita belum tiba, kenapa saya udah usaha, saya udah ikhtiar mati-matian, pergi pagi pulang petang gitu, Pak ya, kok kenapa rezeki saya nggak datang gitu ya, nggak berhasil? Ini ada kata-kata ud'uni, kata Allah kan, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, berdoalah katanya, pasti akan saya kabulkan. Nah, untuk cara kita mengetahui kapan dikabulkan, ini ada lagi, Pak, kata-kata qauluhu ud'uni astajib lakum ini dalam kurung fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Nanti itu akan datang dalam waktu yang Allah berikan ya, yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita inginkan. Jadi Allah itu lebih tahu mana waktu yang pantas untuk kita mendapatkan rezeki, mana waktu yang indah untuk kita mendapatkannya, bukan pada tempo, bukan pada waktu, bukan pada saat yang kita inginkan gitu ya, Pak. Jadi Allah lebih tahu. Terus selanjutnya wa fil waqti alladzi yuridu la fil waqti alladzi turidu, sama seperti tadi, Pak ya. Yang Allah kehendaki itu kan lebih baik bagi kita, bukan yang kita inginkan waktunya, tapi Allah yang lebih tahu kapan waktu yang terindah, kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk mendapatkannya. Asal kita kan sabar, tinggal menunggu waktu, Pak. Santai aja. Allah itu kan lebih paham lah akan kita gitu ya. Ya intinya kita suruh berdoa ya, kalau soal nanti diijabah atau itu tergantung waktunya, bukan kita yang menentukan ya. Allah yang lebih tahu kita semua ya. Kemudian ini saya teringat ada, khususnya kita seorang santri ya. Ini teman-teman sini santri Ya. semua nih. Ya, teman santri. Ini semua santri. Kita lihat santri. Lihat ke situ. Nah, santri biar mereka ada gitu. Ya siap. Sehat, Kang? Gimana sehat, Pak?
khususnya kita seorang santri ya. Saya terdengar cerita ketika ada seorang santri ini ingin mondok ya, sangat ingin mondok, tapi dianya terganjalkan oleh soal ekonomi. Ini gimana solusinya, Bu? Ketika ingin sekali mondok tapi terganjalkan oleh ekonomi. Sangat cita-cita sangat mulia, jangan sampai terlewatkan. Gimana solusinya untuk para santri yang begini, Sob? Ini para santri ya, tak kami jelasin berdua gitu ya. Untuk sampean semua ya, para santri, para mahasiswa ya, teman-teman semuanya yang punya himmah, punya keinginan, punya himmah yang sangat kuat ya, keinginannya berkobar dalam jiwa kita, tertanam dalam hati kita. Itu kok mau mondok tapi terkendala oleh uang. Kita mau kuliah tapi nanti ya memang uang kita tak cukup untuk kuliah ya. Jangan khawatir kan. Kalau bahasa kita kan Al-Qur'annya la tahzan gitu. Innallaha ma'ana kan, Pak? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Karena saya teringat dalam muka Syafatul Qulub ya, yang kita kaji sama Romoyai di sini kemarin, subuh loh, habis subuh kok. Man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu itu Allah yang merangkum rezekinya. Orang yang menuntut ilmu, Allah yang menanggung rezekinya. Nanti Pak nak ya, bukan anak maksudnya teman-teman. Nanti rezeki kita yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz, dalam papan catatan itu kan juga nampes kepada orang tua kita selagi kita di pondok. Karena ada riwayat mengatakan orang yang sedang menuntut ilmu, khususnya di dunia kita Pak ya, di dunia pesantren ini, menjadi sumber rezeki bagi ilmu, bagi orang tua di rumah. Jadi jangan khawatirlah, sudah ada Allah yang menanggung. Rezeki kita tak mungkin tertukar ya, sama seperti jodohmu tak mungkin tertukar gitu ya, rezekimu pun tak mungkin tertukar gitu ya, gitu Pak. Sama. Terakhir Pak ya, disimpulkan Pak. Berarti ketika intinya ya, ketika ini ingin mendapatkan rezeki ya kita harus berusaha berdoa kepada Allah ya. Jangan cuman diam di rumah gitu. Intinya harus berdoa. Ud'uni ya tadi katanya. Ud'uni astajib lakum. Soal diijabah atau tidaknya nanti kan Allah lebih tahu ya. Mungkin pembahasan pada malam hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, and subscribe JH Official. Semoga channel ini mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah dan menebar manfaat kepada seluruh orang ya, khususnya di Indonesia ini. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada Bung Fuad ya yang telah menemani menjadi narasumber setia kami. Yang terakhir. Lancar lah. Ini kasih kata-kata ini. Harik yadak, gerak harik yadak, gerakkan tanganmu. Ini kan usaha harik yadak, gerakkan tanganmu usaha. Harik yadak. Jangan malu. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih ya kepada saudara Bung Fuad yang setia menemani kami menjadi narasumber di channel JH Official ini. Dan kita sebagai pemuda harus riyadah. Apa riyadah tadi? Berusaha. Harus nanti berusaha, dan jangan lupa disertai oleh doa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.